وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد أما بعد. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Maka pantas sewajarnya kita dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun langkah yang kedua kalinya ialah marilah sama-sama kita kirimkan sepucuk doa ke arwah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membebaskan umat Islam dari yang dulunya zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Maka pantas sewajarnya kita mengirimkan sepucuk doa yang pendek dalam tulisan, ringan dalam ucapan, namun insyaallah dengan segala timbangan amal kebaikan yang berlafazkan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Surah Darul Jannah beserta jajarannya, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz yang telah hadir pada malam hari ini, dan seterusnya yang Anda hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, adapun judul ceramah singkatan Anda pada malam hari ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan dan berkah, bulan pengampunan dan kasih sayang, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi kita umat Islam, dan sebagai pembeda antara yang salah dan yang benar, dan sebagai bukti mengenai bimbingan yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dari Imam Ahmad ia meriwayatkan suatu hadis yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu 1. Bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa, Pak Bu, lebih harum di sisi Allah daripada baunya kasturi. Padahal bau tersebut merupakan bau yang tidak harum di sisi manusia lainnya, namun di sisi Allah bau tersebut lebih harum daripada parfum apapun. Karena Pak Bu, bau tersebut timbul saat kegiatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua ialah para malaikat akan mendoakan orang-orang yang berpuasa. Amin. Mulai dari ia melaksanakan sahur sampai ia berbuka. Padahal Pak Bu, para malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah melakukan dosa apapun. Namun di bulan suci Ramadan ini, ia akan minta ampun agar dosa-dosa orang yang berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan adapun yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi surganya setiap hari. Amin. Sebagai untuk memberikan semangat kepada kita semua yang berpuasa agar kita berlomba-lomba untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan adapun yang keempat ialah di bulan suci Ramadan ini syaitan-syaitan akan diikat. Karena Pak Bu, itulah beda bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan ini syaitan tidak akan dibebaskan, sehingga kita akan lebih mudah untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Maka Pak Bu, hal tersebut merupakan yang Allah beri, hal tersebut merupakan yang diberikan oleh Allah sebagai pertolongan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan setan-setan tersebut agar kita Pak Bu tidak mudah lagi dihasut oleh setan. Dan ada punya kelima ialah pada malam terakhir bulan Ramadan ini Pak Bu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang berpuasa.
apabila kita melaksanakan yang seharusnya kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Karena Pak Bu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka dari itu Pak Bu, marilah sama-sama kita laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan ikhlas, agar kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu yang Anda hormati, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, karena orang yang telah bekerja itu akan dipenuhi segala upahnya manakala ia telah menyelesaikan pekerjaannya." Arti hal tersebut ialah kita di bulan suci Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita harus menahan seluruh anggota tubuh kita agar kita tidak mudah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah mampu menahan hal tersebut Pak Bu, maka kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin. Maka dari itu Pak Bu, jagalah seluruh anggota tubuh kita dari yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Bapak Ibu yang Ibu yang Anda hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bila bulan suci Ramadan datang, maka dibukahlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan akan diikat." Satu, dibukanya pintu surga dikarenakan Pak Bu, banyaknya amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Dan ada pun yang kedua ialah ditutupnya pintu neraka dikarenakan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Karena Pak Bu, di bulan suci Ramadan ini setan-setan diikat, maka karena itulah sedikit kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini. Adapun Pak Bu, kesimpulan dan ceramah singkat Anda pada malam hari ini adalah, marilah sama-sama kita pergunakan bulan suci Ramadan ini dengan bijak. Kita jadikan Pak Bu, bulan suci Ramadan ini sebagai bulan terakhir bagi kita semua. Maka marilah kita beribadah di dalamnya. Kita laksanakan mulai dari yang sunnah sampai yang wajib. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah tempat kita untuk menabung amal ibadah. Karena yang sunnah di bulan suci Ramadan ini pahalanya menjadi yang wajib, dan yang wajib pahalanya menjadi berlipat ganda. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena ajal seorang manusia itu tidak ada yang dapat menebaknya. Walaupun dukun sekalipun, walaupun ustaz, tidak ada yang dapat menebak ajal kita seorang manusia. Maka Pak Bu, persiapkanlah amal ibadah yang akan kita bawa nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendapatkan surga, maka kerjakanlah apa yang diperintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dalam menjalankan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Ananda mengakhiri ceramah singkat Ananda, terlebih dahulu Ananda memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak Bu, nama Ananda Lukman Rambe, alamat Pasaman Timur, Rawa Selatan. Menempuh pendidikan di Ponpes Nurul Hidayah Simatokis. Adapun Pak Bu, tujuan Ananda diutus kemari ialah untuk meminta bantuan atau sedekahnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena pesantren kami sangat membutuhkan bantuan untuk pembangunan. Karena Pak Bu, di dalam pesantren tersebut membutuhkan sekali bantuan ruangan atau kelas-kelasnya Pak Bu, seperti kandang kambing. Karena pesantren tersebut adalah pesantren yang dikhususkan untuk anak yatim seperti Ananda ini, yang tidak memiliki biaya untuk sekolah. Karena Pak Bu, kami selaku anak yatim tidak ada yang membiayai untuk sekolah. Kami mengharapkan sekolah yang gratis, namun sekolah tersebut tidaklah layak untuk ditempati. Maka dari itu Pak Bu, inilah alasan Ananda diutus pimpinan kemari ialah untuk meminta kemurahan hati bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pembangunan pesantren kami. Atas bantuannya Pak Bu bisa diberikan melalui kotak infak yang Ananda bawa, dan bisa melalui transfer ke rekening sekolah kami. Karena bantuannya Pak Bu
akan menjadi amal ibadah yang sangat besar bagi kita semua. Selama pesantren tersebut berdiri, selama itulah pahalanya mengalir kepada kita semua yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apalagi kita termasuk Pak Bu, orang-orang yang telah membantu dalam suksesnya pembelajaran seorang anak yatim. Maka Pak Bu, berikanlah infak terbaik kita agar kami bisa terus belajar dengan lancar sebagaimana orang-orang biasa. Maka dari itu Pak Bu, atas bantuannya anak tidak akan bisa membalasnya dengan apapun. Namun Pak Bu, Allah Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, itu pahala jahiliyah yang terus mengalir. Anda doakan semoga rezeki kita semuanya semakin lancar dan semakin berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekianlah Pak Bu yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Karena Anda ini Pak Bu baru melaksanakan sekolah di pondok pesantren tersebut. Karena Ananda menunda sekolah karena tidak mempunyai biaya. Maka dari itu Pak Bu mohon dimaafkan karena Ananda ini masih baru belajar, tentu memiliki banyak sekali kesalahan. Apapun kesalahan Ananda mohon dimaafkan. Ada yang dimaafkan Pak Bu? Bu? Sekian yang akan saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada kami yang telah memberikan isi pidatonya kepada kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama. Selanjutnya kita mintakan kepada Ustaz untuk menyampaikan isi ceramah kepada kita bersama yang berjudul menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Kepada Ustaz Dr. Muhammad Sobri MA kami persilakan. Jalannya aja Pak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pengurus masjid yang kita muliakan, yang telah dengan ikhlas berkenan menjadi pelayan di rumah Allah ini, mewakafkan diri, waktu, tenaga, pikiran, bahkan hartanya. Kita berdoa kepada Allah semoga segala ikhtiar pengurus menjadi amal jariah yang menghantarkan ke surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang istimewa yang telah diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Betapapun hebatnya usaha pengurus kita, kalau tidak ada jamaah yang meramaikan masjid ini, tentu sia-sia juga. Kita doakan semoga seluruh kita yang telah memakmurkan masjid ini kelak mendapatkan naungan yaumil mahsyar dari masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul yang aku berikan kini yakni menjaga kesehatan saat berpuasa. Agak kurang cocok dah Bapak. Karena suara aku sedang sehat, kurang sehat, kurang tidak sehat menceritakan tentang kesehatan. Tapi kita coba juga lah Pak, insyaAllah. Suara aku sehat karena memang lagi minta untuk istirahat, tapi bahaya. Ramadan semakin padat jadwal, dan ketika membayangkan majlis ilmu ko rasa begini hadir Bapak Ibu yang mulia. Maka malam ini insyaAllah mohon dimaklumi dan dimaafkan suara yang agak serak, dan semoga jelas terdengar bagi kita bersama. Bapak Ibu, di masa Ciko ada 3 kehilangan. Berapa? 3 kehilangan. 2 nya viralkan di ulang. Heboh nadai bahkan sampai turun tangan polisi Pak. Nan ciek lagi dia niangan se
yang pakai pengurus antok, masyarakat antok, segalanya antok. Lagi tahun kehilangan tiga tu. Pertama kehilangan terumpa. Awal Ramadan di TikTok seorang ibu sudah salat zuhur, dia video call, heboh di TikTok kan, terumpanya hilang. Rupanya ada terumpa 1.700 je. Terumpa ibu sama hati lah. Bawa Mas Haji tentu ya selesai. Mas Haji itu nak ulangan masa depan banyak rumah. Nah, yang kedua Pak, kehilangan kotak amal. Kehilangan kotak amal. Kok Pak pakai CCTV masa ini gara-gara lagi kira tu. Untuk apa dipakai CCTV? Untuk jangan hilang kotak amal, hilang juga Pak. Heboh mencarinya Pak. Turun tangan polisi. Kadang tertangkap kalian ngecok indah. Itu dua orang heboh. Kehilangan ketiga yang saja Pak. Tak ada bunyi sehari je. Kehilangan apa? Kehilangan jamaah Pak. Ada pengurus sebuah jamaah kurang? Enggak. Malah kurang ke Pak Polres tak? Enggak. Ada Pak. Dalam mana orang boleh Pak. Tapi alhamdulillah masjid sudah berencana tetap istiqomah jemaahnya. Amin. Itulah yang insyaallah Allah berkati dengan malam Lailatul Qadar hendaknya. Amin. Bapak Ibu yang mulia, untuk mengenali musuh awak wajib tahu ini Bapak Ibu. Orang yang bisa mengalahkan musuhnya adalah orang yang kenal dengan musuhnya. Musuh awak siapa? Siapa? Setan dan lagu lain. Menyabui si kami juga. Siapa mengecilkan setan itu musuh awak Pak? Awak? Enggak. Nabi? Enggak. Allah. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi Allah. Maka wajib kenal dengan setan. Lah kenal dengan setan lah. Mana kenal setan Jawa atau awak kenal dengan setan? Tak itu. Makanya banyak kalung dengan setan. Makanya banyak manusia dikalahkan oleh setan. Kalau setan lebih kenal di awak. Setan tahu mana apa hobi Pak. Tahu mana apa tangan awak. Awak tak tahu ya. Setan mengawasi awak 24 jam. Kamu awak pagi siang malam. Awak nak pikir ya. Itu you kalah ya. Jadi Bapak Ibu dalam Islam itu dijelaskan ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang bisa mengalahkan setan. Tahu Bapak Ibu? Amalan yang membuat setan ketakutan. Tahu Ibu? Kalau itu dikerajokan di umat Islam, sangitlah takut setan. Apa amalannya itu? Sholat. Izin yang lain bunda. Sholat itu kalau kerajokan, ya Allah, takut bana setan Pak. Jangankan kita akan mendirikan sholatnya, azan saya baru Pak, lah tunggang langgang lagi Pak. Lari dong. Makanya muazzin itu Bapak Ibu disunahkan suaranya semakin keras Pak. Mik kok semakin beranak semakin baik tuh Pak. Jadi kalau dulu orang belum melarang pakai mik atau dapat tuan Pak, itu kawan itu. Semakin kareh tarang asal azan, semakin jauh dari setan Pak. Bang kau takut setan dia sholat. Fa innahu yunaji rabbahu. Ulang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Wa rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Tuhan yang antara dia dengan kiblatnya. Jadi dakik mana dengan Allah. Oke. Tahu Bapak Ibu yang membuat amalan-amalan yang paling dibenci di setan? Tadi yang paling ditakuti. Kini amalan yang paling dibenci. Bapak Ibu. Amalan atau ibadah yang paling dibenci di setan ternyata adalah pernikahan. Itu benci benar setan. Baku benci setan. Karena nikah itu ibadah yang paling lama durasi. Sholat pada waktu tadi sebelum ini. Puasa 2 jam. Sehari, sebulan 30 hari. Haji sampai 10 hari. Menikah, ibu berapa lama rencana? Ada rencana kalau suka saudara yoga Pak lah. Nah, kumpul sebentar, mama, awak nanti apa ada nama lu mah? Apa-apa juga itu. Semua duit, ya dah.
Waktu Bapak lihat saya lagi kecian, bang, wak saya hidup semati ya bang, ya walaupun ucapan saya kenyataan harus suruh labanian antaka itu bayangkan. Setan pak tahu mana dalam pernikahan itu ibadahnya dahsyat. Basingguangan saya suami istri pahala juga. Senyum ibu ke bapak pahala itu. Boleh di bulan Ramadan, mana kadang pahala bapak pada ibu di bulan Ramadan. Hah? Ayo nak lunak ibu. Keduanya, hati sayang bapak berarti itu. Kalau di masa lain tidak pak capek ambilnya pak. Mana kadang pahala bapak ibu ya capek. Ibu lebih kadang bu. Siangan dulu karena puas, siangan dulu ke meja makan. Nah dulu karena puas ya. Nah dulu ke meja makan. Tidak. Berapa orang berbuka di rumah tadi? 6 anak yang baru itu. Boleh berbuka dengan yang manisnya 2 orang. Berbuka dengan yang manis, berbuka bersama si manis. Itu beda tuh. Kalau dengan yang manis ada kurma. Kalau bersama si manis, ibu agihan ke kami, ayam putih yang kuku itu segala, itu diiringi dengan semi manis. Itu rasa sirup melon dengan kami. Saya orang ini. Nak baca? Adi merasa. Bapak Ibu yang mulia, adalah amalan yang membuat setan terbelenggu. Kajian anak kita tadi. Kalau ingin mengabek setan, tidak bisa mengalih, no? Cie amalnya apa? Puasa. Tak kunci mati ya bisa dari. Iyo Ustaz, iyo. Saya ngecek Ustaz, setan itu ngaku pak, iblis ngaku. Di mana ngaku? Di Madinah. Kasihan ngaku ke Nabi. Siapa yang menguasai malaikat. Bantuannya jadi abunya pak. Kecek iblis. Muhammad, kalau kau ingin tahu amalan umat engkau yang membuat engkau terbelenggu dan bisa mengalih itu adalah puasa. Ustaz, kok yuk setan terbelenggu itu ada orang berkhasiat selama Ramadan? Kok banyak nih Ustaz? Ada dua macam lah. Ada setan dan sebenarnya setan, ada manusia jadi setan. Mana mereka? Manusia yang kesetanan punya bayu. Kalau setan sebenarnya sama kalangan. Ikut kaji dalam gini. Baak itu dek puasa sehat dan baak cara sehat di bulan puasa. Itu dia Pak. Sehat dengan berpuasa dan kita bagaimana bisa menjalankan puasa dalam kondisi tubuh yang sehat. Izin Bapak Ibu, Amba bukakan 3 cerita sahih. Di waktu perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberi usul kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau kita ingin menghadapi musuh yang demikian banyak, contoh perang di kampung Abu ya Rasul, kami menggali parit. Parit itu Pak, setengah meter luasnya Pak, 3,6 meter dalamnya Pak. Yang digali pun pasir Pak, batu seisi Pak. Digali ketika musim yang sangat dingin Pak. Litak lapar sahabat luar biasa. Saya bulan 3 hari sahabat akan melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ia tak tahu Rasulullah, tak tayunan pangku awal kami ya Rasul. Batu, 3 hari tak makan ya Rasulullah. Nyuka ada sahabat dengan Nabi Pak baju Pak. Rupai sahabat nak mengambil batu 20 hari baru Pak. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tadi nak tinggal diam, sambil senyum juga mengangkat bajunya. Rupai diberi Nabi 3 batu ya Pak. Lama ganja, lu beri Nabi juga tak? Iya Allah ya Tuhan. Oke, 1. Yang kedua, ketika Umar bin Khattab dan para sahabat sholat berjamaah di belakang Nabi, kala itu sahabat mendengarkan bunyi yang tak biasa. Dan gerakan Nabi baik pada kala itu Pak. Tagak beliau kertak, duduk beliau kertak, sujud, rukuk begitu Pak. Tak ada mana sahabat, anak berbunyi pada Nabi kok. Sudah sholat dengan penuh kasih sayang, Umar mendekat. Ya Rasulullah, mohon izin, mohon berkenan, mohon maaf. Sakit engkau ya Rasul? Kata Umar. Kata Rasulullah, tidak ya Umar. Ya Rasulullah, kami melihat baik mana gerakan engkau dan ada bunyi-bunyi aneh di badan engkau ya Rasulullah. Tidakkah engkau sakit? Di dasar sahabat Bapak Ibu, Rasulullah sambil tersenyum mangkek bajunya Pak. Rupanya paru Nabi cakuang ke dalam. Itu ada kain putih, nyusi Nabi batu itu dengan kabian di perutnya Pak. Yang berbunyi itulah batu-batu yang ini kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Aku sudah 3 hari tidak makan.
makan, kata Nabi Pak. Kala itu Cik Umar, ya Rasulullah, kami di rumah menyediakan makan untuk keluarga kami. Engkau tinggal memberitahu ya Rasulullah, ada yang tak kami sediakan untuk engkau. Tidak ya Umar, kata Nabi. Aku tahu Umar, apapun pasti kau serahkan kepadaku. Nyawa pun aku minta engkau kasih Umar. Tapi malu aku di depan Allah ya Umar. Bagaimana nanti aku bertanggungjawabkan di depan Allah? Aku pemimpin memerankan yang aku pimpin. Biarlah Umar, rasa lapar ini hadiah dari Allah, agar nanti di akhirat tak ada lagi umatku yang merasa kelaparan. Itu kata Nabi Muhammad. Terakhir kisah singkat, Abu Hurairah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dari rumah Aisyah ke mimbar Nabi bawa kaluang Pak. Aduh sakit, kaluang. Sahabat lain mengira Abu Hurairah aku sakit ayam. Ada nama duduan dadonya, ada nama jangan mari. Aku cakap buru, jangan nak sakit ayam lagi dulu. Kuah minta. Polisi. Biarlah para orang galang-galang itu dia aja. Masih kena dia nak makan dia. Nah, dari 3 cuplikan banyak kisah kelaparan di zaman Nabi lagi itu Pak. Dari 3 kisah ini pertanyaannya, ada enggak orang sakit mah di zaman Nabi? Abu Bakar sakit mah, Abu Hurairah salam buang, ada enggak? Enggak ada Pak. Itu luar biasa Pak. Tidak ada sejarahnya sahabat asam lambung sakit mah. Rasulullah ada sakit lambung, asam lambung sakit mah. Tidak. Apa sebabnya Bapak Ibu? Ternyata beliau ketika tidak ada makanan langsung meniatkan berpuasa. Itu rahasianya Pak. Itu rahasianya. Sehingga tidak ada penyakit yang jamak hari ini terjadi. Ada makanan puasa. Jadi ube puasa Pak. Itu satu. Yang kedua Pak, sejak tahun 2 Hijriah di Madinah kewajiban berpuasa diturunkan Allah. Ada enggak terangan lewat orang yang mati karena puasa? Ada terangan? Ya. Di komplek Musala Musaidul Jannah, Surabaya Jannah ada nama meninggal. Siapa? Tekros. Bapak meninggal di puasa Senin Kamis, tapi mati ya. Ada terangan? Enggak Pak. Sahih kisah Pak tadi. Ada seorang anak SMA, beliau punya pola hidup tak sehat. Makan mie, lain nasi kalau nak sirah nak makan. Tengah malam dan semuanya yang main futsal. Ujungnya Pak, dilakukanlah operasi usus buntu Pak. Dikarek ujungnya, ris panjang Pak. Dicari dokter hancur ususnya. Dalam Ramadan tiba Pak. Sebelum Ramadan Pak, 5 mini je dalam makan jauh Pak. Keluar palu, pucing, 5 minit setelah hari pertama puasa, dia cukup puasa. Jam 10, dia lama lidik paling kau. Jam 2 balik nak tak kau. Akhirnya konsultasi, barang Pak Ustaz, jamak ni makan talian atau tidak? Dia nak Pak. Dia Pak semua orang maksudnya Pak. Talian dari ini tidak macam mana? Itu dah. Alah, kini cuba rasa niat boleh. Bismillah ya Allah, ambo panungan puasa Ramadan ambo sehari, salam sebulan. Senang kata terjadi, ya Allah, ambo berserah diri ke engkau ya Allah. Mana rencana engkau mati saat puasa daripada mati saat berpuasa. Mati saat puasa Ustaz. Mulai besoknya ulang Pak. Sahurnya, makannya, minumnya secukupnya, kemudian dia puasa Pak. Jam 10 camih itu nak sakit Pak. Jam 2 balik kasih minum Pak. Sampai balik tidak terasa sakit. Bahkan kini Pak tanpa diobat asam lambung mahnya nak turun Pak. Karena terlebih ini. Apa dasar Pak? Dia tidak ada orang sakit dia Pak, tidak ada orang mati dia masuk. Terakhir Pak. Terakhir. Kalau melamun, jam sebalik melamun. Mana rancak panjang berpendek. Kalau di penceramah ruginya panjang. Siapapun sama kirim. Itu benar. Yang ketiga Pak, di mana pangkabala penyakit di tubuh orang? Tubuh. Saya bilang buang dia lah. Nanti ketik tak ada orang. Tidak ada orang. Lambuang Pak, sumber penyakit lambuang. Ada Ustaz? Ada hadis.
ma mala'a adami wi'aan syarran min batnin. Tidak ada tampik yang paling buruk yang dipandu oleh anak Adam kecuali lambungnya Pak. Tidak ada tampik yang paling buruk yang diisi dengan Adam kecuali lambung. Lambung Pak yang jahit paling buruk sumber penyakit. Awak di Minang tu Pak bawa los lambung. Lah. Ya dah lah los lambung. Aduh dulu di Priaman cek. Wih, itu isi loh. Kok ada lontong coba ada tu lontong tunjang tu Pak. Ya Allah, di Bukit Tinggi ada selambung cek. Nasi kapau Pak. Di bawah padu tu sini ada petagak lah Pak. Sekali ikan berulang padanya. Nabi mengecek lambung tu bilang bayo. Dia bawa buat losnya. Nah itulah. Isu sudah ke Pulau pada Bupati dan Wali Kota ganti namanya tak cocok dengan saya aja. Bihasbi ibnu Adam, sekira-kira anak Adam, aku latu yukibna subihi. Isi Bapak Ibu rasio. Pariku Pak. Sekira-kira diisi untuk menyanggap perempuan Pak. Pariku hanya untuk menyanggap itu rasio parui Pak. Kalau penyangga bangka, punggu patah bangka. Ibu kaji ibu kalau komentarian untuk tidak lihat kebaran dari orang. Pokoknya kali-kali saya ini mohon maaf saya udah. Baru sih gua nggak puas dan orang. Namun cik dah yang ada game point Pak. Game point. Izin bagi mohon maaf. Jadi parui kalau balabia tidak menyangga di lain bawa rabahnya. Jadi sekedar menyangga Pak. Dan Nabi lah mengatakan sulusun to'am, sepertiga ruangan untuk makanan. Wa thulusul lisyarab, sepertiga untuk minuman. Wa thulusul linafsi, sepertiga untuk udah. Ikutnya tapuang isi sudah Pak. Ada temuja itu yang kau masuk ke Malaysia. Ada yang cek untuk ayah Pak. Apa kalau minum air putih teh, setelah itu bolo jus. Orang yang berdoa untuk angin. Tidak ada orang untuk angin lagi. Kalau orang untuk angin ada oksigen berarti. Amakonya lindo cek matue. Mono tak itu rumusnya Nabi dan ngejar Bapak Ibu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pak, mari makan tuh 3 level Pak. 3 level tu makan Pak. Lah, pertama kebutuhan. Mana kebutuhan? Izin, awak minum setengah galeh, hilang awak deh. Itulah kebutuhan Pak. Itu yang terbaik Pak. Awak makan 5 suo, kenyang lagi. Kebutuhan tu Pak. Itu yang sesuai kebutuhan. Oh, nak Ustaz lama kambiang boleh kambiang dalam mazmur Ustaz. Boleh kambiang kampung Pak. Kau tidak makan ke situ taman Pak. Julang tipu di sini Pak. Dikatakan orang nasi juga. Sudah tu masuklah boleh kambiang kau sapi yang kadang. Terakhir menyusul ada boleh cubi Pak. Tidak nampak pucuk ubi kau taman orang suara. Takkan kambiang ada. Ya tak? Kamu katakan kambiang apa? Ya Allah ya Tuhan, kambiang hanya cubi makan ya Allah. Kami ini kambiang aja makan ya Allah. Cubi masa tua, kambiang abi itu apa? Alhamdulillah. Itulah lampuan tadi Pak. Makanya kalau lebih dari kebutuhan namanya kecukupan. Kecukupan, Bapak ini laba-labi kok takarannya cukup. Awak pasti manasoan kula cukup kok. Alah, 8 mau. Tidak usah ditambah ada lama Pak. Itu kecukupan, itu batas maksimal Pak. Sampai di situ ditolerir Pak, hukum masih boleh. Yang ketiga kadang itu kelebihan. Kau mau ayo Pak. Ini menonjol kemungkinan lari ke samping. Itulah kelebihan itu Pak. Kelebihan kau kata Nabi itu izin Al-Quran mengatakan kulu makanlah. Washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang berlebihan. Ya Bu? Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu Pak jadi penyakit. Nah, akhirnya Bapak Ibu seseorang di Madinah basilang sama Umar bin Khattab. Bangga dia bilang Pak. Umar balik. Saya ya khalifah. Yuk balik. Ada apa ya Amirul Mukminin? Yang Durian. Karena durian siapa?
Kuah parui ya Rasul. Ini tunjuk parui dia kini. Bapak yang bangka tengah kau. Pede aja Pak. Ya belum mungkin. Hadza min fadli Rabbi. Parui dan kau berkah dari Allah saja. Wih sirah malah sopan. Ulah sirah. Emosi malu. Hei, lihat. Iko nak berkah kau azab dari Allah kau. Penyakit kau. Jangan bet dengan kau. Angsis bet apa kan cepet. 3 bulan kembali ini, mulai puasa. Jadi itu kejadian Bapak Ibu yang mulia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita makan. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau makanlah berlebihan hukumnya haram. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh tahrim. Makanya Pak, kalau kita bertanya Ustaz, kita makan kanyang boleh. Bila kita makan kanyang boleh Ustaz, izin dari Bapak Ibu. Pasti ayah anda ibu dan anda semua merasakan sia yang tadi berbuka dengan air putih atau kemudian didampingi dengan kurma itu disalah kuatnya dia tarawih. Terus ada orang lain makan yang kanyang-kanyang baru soal macam coba dia soal bagian itu baru ditarawih. Mana punya lama menjalankan pada itu yang sekedar berbuka. Nah, namun yang makan kanyang Ustaz boleh. Ini rumusnya Pak. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh makan kenyang apabila 2 kondisi. 2 dalil ini yang membolehkan kita makan pertama banyak Pak. Pertama ketika sahur. Ketika sahur boleh makan kenyang, boleh dengan catatan wa bisu kabakar kare. Jangan sampai kalitaan wa bisu. Kenyang kan paling awak sah. Yang kedua, ketika kita menanti tamu. Sudah layak kada? Kamu ke rumah, makan bola mak, kalian jaya. Awal kenyang, tamu gua sampai pada dia. Ya tambah nasi. Sudah itu sama api nasi gua pada dia leh. Ya tambah sama lagi. Kalau berhenti belum, ya lah. Aku tunggu beberapa maju juga kadang lagi aja. Karena itu Pak, apa ambil biasa sendok air. Kalau kenyang gua, ambil sendok air supaya tamu jangan berhenti makan. Itu yang memuliakan Bapak Ibu yang mulia. Nah, jadi Bapak Ibu, kosong parui itu obat. Ya Allah ya Tuhan Pak, itu bersyukur khusus tuh Pak ketika dikosongkan. Membana ya Pak, pakai raju udah berapa jam Pak. Cido yo, nak tadi liang ni yo lo. Kemudian selesai kalau tibo lo, kalau ada di rumah, kalau lian lo, kalau sampai lo, get tangan dan cina Bapak Ibu. Aku terkesima dengan hasil penelitian riset seorang dokter dari Jepang dipublish di jurnal internasional, namanya Dr. Yoshinori. Beliau menemukan 2 hal yang luar biasa. Pertama, bagi orang yang berpuasa, ternyata di saat ususnya kosong, usus itu mencari makan Pak. Ada yang makan, ternyata yang dimakan sel-sel yang mati di mana Bapak. Sel-sel yang rusak, sel-sel yang akan menjadi penyakit, mau sel kanker, sel apapun Pak, itu dimakan di usus ketika kok. Makanya Pak, sehatlah orang yang berpuasa. Karena Pak, toksik penyakit memakan di usus ketika kita sedang puasa Pak. Yang kedua kecilnya, orang yang berpuasa cenderung awet muda. Cenderung awet muda. Bagi kalau lain. Aku kurangnya. Alhamdulillah. Mulai berdua. Tak tahu sih. Pak Haji kok saya bersuara belum tahu siapa. Oke, Bapak Ibu yang mulia. Nah, terakhir. Mulai kayak kami yang gunakan itu. Kita dapat info Pak dari salah seorang imam tanah air, ulama kita luar biasa, An-Nawawi Al-Bantani Pak. Ada beberapa sumber yang mesti kita ketahui dan amalkan katanya Pak. Ini resep hidup untuk sehat. Sumber ibadah, kurangi maksiat. Ba'amang ko orang malih ke masjid, dia sedang bermaksiat. Ba'amang nak namu baca Quran, dia sedang bermaksiat. Pasti Pak, tidak akan mungkin sejalan antara taat dengan maksiat. Maka kalau ingin naik frekuensi ibadah, hilangkan maksiat. Itu sumber pertama. Yang kedua, sumber sehat kata beliau.
kurangi makan. Aku Pak Abu yakin sudah Ramadan Beko pasti banyak badan berkurang. Bisa serawal mulai turun-turun Pak. Ditimbang hilang 3 kilo, hilang 5 kilo. Sudah sawal seminggu baru Pak. Selama Ramadan hilangnya 5 kilo Pak. Seminggu sawal naik 7 kilo langsung. Itu bahaya Pak. Jadi kalau ingin sehat kurangi sumber budi, sumber kemuliaan. Kurangi mengicip. Banyak mengicip, banyak salah. Semakin seketik mengicip, semakin selamat awak. Ada itu kita sudahi secara awal sama ibu yang mulia. Banyak selamat melawan haji mohon maaf boleh tahu kali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.